Perkenalkan, nama saya Fitri Roska Jega SPD. Saya mahasiswa angkatan 4 PPG Dajab tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya melaksanakan praktik uji kinerja yang berlangsung di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMP Swasta Rahmat Islamia Medan, Kecamatan Medan Herpetia, Provinsi Sumatera Utara. Berikut video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdiri, bersiap. Bersama para guru.
Berapanya ya? Nah, sebelum Ibu mulai, ya, kira-kira menurut kalian, ya, pernah nggak kalian berbahasa daerah? Pernah? Siapa tuh? Coba ini yang belakang. Kamu suku apa, Nak? Jawa. Suku Jawa. Pandai bahasa Jawa? Pandai. Coba si Ananda. Suku apa, Nak? Hah? Jawa. Pandai bahasa Jawa? Enggak. Ya saudaranya? Karo. Pandai bahasa Karo? Enggak. Nah, kenapa ya rata-rata di tempat kita, padahal kita punya suku, punya adat, tapi kenapa kita tidak pandai berbahasa adat kita sendiri? Nah, inilah akan kita pelajari mengenai lembaga budaya, ya. Nah, sebelum itu, ya, kita tahu dulu apa tujuan dan penilaiannya dari pembelajaran hari ini, ya. Oke, Ibu, perhatikan tujuan dan penilaian pembelajaran kita, ya, yang ada di layar monitor. Nah, jadi tujuan kita untuk mempelajari lembaga budaya itu adalah melalui problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menelaah dan menganalisis penyebab, dampak dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pengaruh fenomena Korean Wave terhadap lunturnya kebudayaan lokal Indonesia secara tepat dan benar. Kemudian, menyajikan hasil analisis dan diskusi kelompok mengenai penyebab, dampak, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pengaruh fenomena Korean Wave terhadap lunturnya kebudayaan lokal di Indonesia dengan penuh semangat dan percaya diri. Nah, setelah kalian mempelajari itu, nanti kalian akan saya buat penilaian. Kalian akan memperoleh penilaian dari materi hari ini berupa 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, jadi sikap itu adalah bagaimana cara kamu, ya, baik di dalam kelas, baik di dalam mengikuti diskusi seperti itu, mengikuti pelajaran, ya. Nah, kemudian pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan itu mengenai pemahamanmu terhadap materi, ya. Kemudian keterampilan. Nanti kita akan berdiskusi cara kamu menyajikan hasil presentasi seperti itu. Paham anak Ibu sampai sini? Good, ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, ya. Nah, di sini ada yang namanya peta konsep. Ya, peta konsep ini berarti apa yang akan dipelajari kan gitu ya, urutannya ya. Berarti waktu yang pertama kita belajar itu mengenai lembaga sosial, itu kita pelajari. Kemudian lembaga sosial itu ada 7 ya, waktu itu 5, tapi sekarang sudah dibagi jadi 7 ya. Ada lembaga keluarga, agama, hukum, pemuda, pendidikan, politik, ekonomi, muda. Sekarang kita masuk ke lembaga budaya. Nah, yang tujuan tadi, inilah dia ya, penyebab dampak terjadinya pengaruh fenomena Korean Wave terhadap lunturnya kebudayaan kita, dan begitu juga bagaimana upayanya menanggulangi ya pengaruh fenomena Korean Wave terhadap lunturnya kebudayaan kita. Oke, nah sekarang kita masuk ke, sebelum kalian mengetahui arti dari lembaga sosial, silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Lembaga sosial budaya maksudnya. Oke. Nah, ini ada gambar nih. Itu berapa, Nak? LSM. Oke, bagus. LSM ya. Kemudian, ini gambar apa? Nah, orang lagi nari tortor ya. Kemudian, ini Paguyuban. Bagus. Nah, jadi dari ketiga inilah termasuk anggota-anggota atau bentuk-bentuk dari lembaga budaya, gitu ya, seperti itu ya. Nah, pernahkah kamu melihat LSM, paguyuban, dan tari tortor? Pernah. Terus, apa manfaatnya bagi kehidupanmu? Apa manfaatnya kalau tari tortor? Ika, silakan. Kalau kita tari tortor bukannya apa tuh? Iya, pintar Tika ya. Jadi gunanya itu adalah untuk memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan kita kepada orang di sekitar kita, termasuk di luar negeri sana. Jadi kita harus bangga dengan
yang berwujud dalam suatu negara yang berperan dalam mengembangkan budaya. Iya. Jadi lembaga budaya itu sebenarnya suatu organisasi, suatu aturan norma, suatu aturan norma yang mengembangkan, yang berperan untuk mengembangkan kebudayaan, memperkenalkan kebudayaan, menjaga kelestarian kebudayaan kita. Itulah maksud dari lembaga budaya. Supaya lebih jelas, perhatikan kalimat yang ada di depan ini ya. Nah, jadi lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya. Nah, bukan hanya budaya, ada ilmu pengetahuan, ada seni, ada lingkungan dan pendidikan. Macam di situ ya. Dan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. Jadi bukan hanya di Indonesia saja seperti itu ya. Kemudian, nih, menurut J.J. Huntington, budaya dapat dibedakan menjadi 3, yakni gagasan, aktivitas, dan artefak. Jadi budaya itu terdiri atas 3 ya. Kemudian apa itu gagasan? Gagasan itu adalah ide. Ide yang dihasilkan dari proses berpikir suatu masyarakat. Oke, nanti kamu catat ya. Kemudian aktivitas. Aktivitas itu adalah tindakan untuk mewujudkan ide yang telah dihasilkan. Lalu artefak. Artefak itu ya berarti hasilnya, produknya ya, adalah wujud kebendaan berupa karya benda yang dapat diserat dan didokumentasikan. Sama seperti foto tonton tadi, nyari tonton, atau kadang misalkan kita lihat ada video orang lagi nari jaipong ya, atau tarian-tarian daerah atau kebudayaan daerah di suatu suku ya, atau di suatu wilayah seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Nah, kalau nggak ada, Ibu anggap sudah tahu ya. Nanti kalau apa nanti boleh bertanya pas di sesi terakhir ya. Nah, jadi apa ya fungsi dari peran dan lembaga budaya itu? Apa fungsi dan peran dari lembaga budaya? Kita lihat ya, kita lihat di sini. Jadi fungsinya adalah untuk menjaga orisinalitas. Menjaga orisinalitas serta memelihara budaya kebudayaan yang telah terbentuk. Menjaga ini kita ya, keaslian. Orisinalitas itu hal yang berhubungan dengan keaslian. Ya, asli budaya kita sendiri kan gitu ya. Kemudian memelihara budaya kita. Harus kita pelihara. Tadi lah Ibu tanya tentang suku Klen. Nggak tahu sukunya apa, bahasa Jawanya apa. Pandai bahasa Jawa nggak pandai. Itu berarti tidak memelihara ya, tidak memelihara kebudayaan, harus bisa ya. Kemudian memperkenalkan dan memberikan suatu pelajaran kepada generasi lanjut. Itulah dia maksudnya. Dengan kamu mengajarkan sama kawan-kawanmu, mengajarkan sama daerah, kamu bisa berbahasa daerah, mereka pasti tertarik dengan apa suku Jawa ya. Oh ternyata Jawa itu seperti ini ya bahasanya, bagus ya. Kamu lihat lagu-lagu Jawa itu kan tren di YouTube kan? Lagu-lagu Jawa kan tren di YouTube loh. Mereka memperkenalkan budaya Jawa itu, nah itu juga budaya lain kayak budaya Karo tadi, ya, ada budaya-budaya lainnya. Kemudian sebagai pengingat kepada lapisan masyarakat bahwa budaya dapat menjadi acuan untuk lebih baik dan maju bagi masyarakat sekitar dan mempererat tali kebersamaan. Ya, jadi dengan adanya perbedaan suku tadi mempererat kebersamaan antar suatu wilayah, antar suatu suku seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, peran lembaga budaya. Nah, nanti kamu bisa baca, nanti bisa kamu ringkas ya. Nah, ini perannya adalah mengembangkan dan melestarikan budaya, seni, ilmu pengetahuan, lingkungan dan juga pendidikan dalam suatu negara. Tadi kan kita jabarkan sebenarnya dengan cara garis besar yang mengembangkannya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke peristiwanya, ke titik persoalannya. Ini saya ambil materinya atau permasalahannya itu problem based learning. Kita kan berbicara dengan problem based learning. Apa sih problemnya? Problemnya itu Ibu ambil dari yang sekarang lagi tren-trennya, yaitu mengenai Korean Wave. Apa itu tadi Korean Wave bilang? Arus Korea atau gelombang Korea.
atau yang dikenal dengan K-pop. Ya. Nah, di sini Ibu ambil judul pengaruh fenomena Korea rap terhadap lunturnya kebudayaan lokal Indonesia. Kenapa sih kok bisa luntur? Kita tengok gambar. Nih, ini ada dua gambar nih. Gambar yang pertama, kenapa orang ini nak? Ini ada apa ini? Ada yang joget-joget di sini kan? Ada gambar lagi joget-joget. Kenapa orang ini nak? Kok nangis? Ada meninggal sih? Konser. Terus kok bisa nangis? Ada meninggal? Ada kedapatan tiket konser. Jadi nangis orang itu. Saking fansnya ya, fanatik berarti orang ini. Ya ampun, macam ada lah yang meninggal ya kan. Padahal orang yang di konser itu juga nggak open ya kan. Lucu kan? Itulah kadang inilah ya lunturnya kebudayaan kita. Kemudian ini, kenapa itu kok bisa pingsan? Pingsan, kenapa kok bisa pingsan? Itulah kan, saking histerisnya itu. Tak nggak makan siang dia kan, makanya dia kayak gitu. Nggak memikirkan kesehatan, nggak memikirkan apa yang ada di dalam badan dia. Yang penting dia bisa lihat gitu, apa idola itu. Lucu kan? Nah, jadi nggak dipikirkan kebudayaan dia sendiri, lebih senang dengan kebudayaan luar. Itulah, ya. Makanya kita pelajari ini anakku, biar tahu kalian bahwasanya jangan seperti ini masalah negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut. Ini ada video terkait pengaruh fenomena Korean rap terhadap lunturnya budaya lokal di Indonesia. Ya, kalian perhatikan anakku. Nah, ini saya ambil dari YouTube, ya. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia dimari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya dan membuka budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea. Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan featuring dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada Amity Era yang merupakan BTS Army, sebutan bagi fans BTS mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk nominasi Grammy Award di Amerika ini. Pengaruh BTS di bidang musik faktanya juga mendorong para penggemar di Indonesia melakukan sejumlah kegiatan positif. Kalau misalnya melakukan member BTS gitu, kita nggak ada yang nyuruh, tapi kita bilang gini, yuk kita nanam nih 1000 benih pohon supaya kan kita tahu ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon itu lokalnya Namjoon pernah ada. Terus save terumbu karang itu juga kita bikin proyeknya. Kita di sini tuh army ya, army Indonesia. Kita bicara yang kita lakukan di Indonesia gitu. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya soal pilihan, gitu ya. Karena kalau Korea mereka jelas mereka milih, gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama, gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut, gitu ya. Kalau mau mencapai level seperti Korea, dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama ya, lintas kementerian lembaga, para pelaku budaya, itu yang paling penting sebetulnya, karena mereka energi utamanya. Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan di setiap zaman.
kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu bahasa Indonesia hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai persatuan Indonesia. Oke, ya sampai situ dulu. Gimana videonya, menarik? Menarik ya. Jadi ini menariknya itu dari segi permasalahan. Tanpa kita sadari, kita fans sama Korea, lama-lama kebudayaan kita tergerus. Kayak kata bapak itu tadi bilang, apa arti tergerus? Lama-lama hilang. Kayak gerus, tahu kan gerus kan? Dikikis-kikis sampai hancur. Nah itu kita takutkan ya. Nah inilah kita belajar itu tentang kebudayaan. Ya, jadi dari walaupun ada lembaganya, tapi kita dari segi kitanya harus bisa. Bagaimana caranya? Nah kita buat diskusi dulu. Ya, ini saya sudah bentuk diskusi kelompok. Ya, untuk yang pertama kelompok 1 itu ada Ananda, saya buat dia ketua ya, Ananda. Kemudian David, Juli, Sakila, dan Rizky. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2, ketuanya adalah Vika, Arka, anggotanya, ibu anggotanya juga, Karisa, dan juga Amelia ya. Dan kelompok 3, ketuanya adalah Tiara, kemudian Ali, Sandi, Indira, itu anggotanya semua ibu sebutkan tadi ya. Nah, silahkan kalian duduk di kelompok kalian masing-masing ya. Kita buat kelompoknya. Ayo silakan. Di siapa ya? Dibuat kayak macam bentuk kelompok ya. Silakan PJJ dulu. Nah, sekarang ibu akan membuat ini soal. Ini saya ada buat kartu soal untuk kalian diskusikan ya per orang. Saya minta perwakilan dari 1 orang, dari ketuanya aja. Ayo sini ketua. Ketua. Ini buka dulu ya, biar ambil. Ya, buka dulu. Oke. Nah, silakan ambil. Mulai mana? Kemudian bapak ini, ayo bintang, bapak bintang. Nah, ini kelompok terakhir, kelompok awan ya. Oke. Ya. Nah, berdiri dulu semua. Ayo oke, anak ibu, ya. Jadi permainannya seperti ini anak ibu. Permainannya seperti ini ya. Jadi kalian ibu suruh untuk menyambung huruf atau kata. Boleh huruf, boleh kata terserah. Yang mana yang tadi aja lah, ya. Nanti ibu lempar ini bola kertas ini ke sebarang orang. Ya, misalkan saya lempar ke Arka. Nanti Arka langsung sebutkan apa yang ibu sebutkan yang pertama. Ya, nah jadi kalau ibu bilang misalkan lampu, U itu apa? Harus bisa. Kalau tak itu dianggap kalah, seperti itu. Nggak boleh lagi ikut. Ya, oke? Bisa dipahami? Jangan lama-lama ya pikirnya ya. Oke. Saya lempar. Lampu. Ya apa? Lampu musik. Musik. Boleh lempar lagi. Baik. Ayo cepat. Ayo singa. Ya betul singa. Singa. Atau A boleh. Ayam. Ya. Ayo, Mati. Ya, silakan. Lanjut. Hilang ya. Lemparin satu-satu. Ikan boleh. Atau kan boleh kan. Sekarang kalian coba diskusikan sama masing-masing kelompok dengan soal yang saya berikan. Ya.
Islam dan lain-lainnya. Kalian tulis pertanyaan yang ada 3 itu, tulislah di LKPD kalian masing-masing, silakan ditulis ya. Setelah kalian tadi berdiskusi sama kamu bawa ke luar kelompok. Nah, sekarang coba untuk kelompok 1 melaporkan kepada kami semua, termasuk teman ibu, ya, apa sih yang sudah dikunjung karyakan tadi gitu. Coba, ayo silakan kelompok 1, perwakilan aja 1 orang, bacakan. Berdiri ya, oke silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Tuliskan faktor penyebab terjadinya pengaruh fenomena Korea buat lunturnya kebudayaan Indonesia. Ya. Keberadaan artis K-pop saat ini banyak mempengaruhi preferensi para milenial dalam beberapa hal. Misalnya semakin maraknya penggunaan produk skincare dan make up Korea, style Korea, konsumsi makan Korea dan lainnya. Oke. Nah, jadi tentang yang kelompok yang lain kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti udah benar ya jawabannya ya. Kalian kan menganggap berarti sudah nggak ada lagi yang ditanya, berarti udah benar jawabannya ya. Oke, coba duduk. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 nah. Ini ya. Nah. Oke, kelompok 2 silakan. Ini perwakilan. Assalamualaikum teman-teman. Iya. Jadi tadi ada yang menanyakan kepada kelompok kami tentang dampak yang ditimbulkan mengenai pengaruh Korean Wave terhadap bentuknya kebudayaan Indonesia. Menurut kami jawabannya yaitu mulai berkurangnya minat terhadap musik asli Indonesia dan lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Seperti itu ya nak, contohnya presentasi itu ya nak. Oke, silakan terakhir kelompok 3. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kelompok 1 ada pertanyaan sama kami. Tuliskan faktor penyebab terjadinya pengaruh fenomena Korean Wave bentuknya kebudayaan Indonesia. Dan jawaban kami adalah karena kebanyakan anak remaja Indonesia mulai menyukai lagu K-pop yang berasal dari Korea dan munculnya drama-drama sehingga mempengaruhi fashion, bahasa, dan lain-lainnya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Iya, bagus ya. Ayo jawaban kalian, pertanyaan kalian ya. Jadi karena kalian bagus-bagus, ibu mau ngasih reward buat kalian. Reward itu artinya adalah hadiah giveaway. Kelompok yang tadi menurut ibu bagus dia dalam hal dia presentasi, yaitu kelompok ini. Kelompok 2. Ayo sini, namanya adalah Rika. Silakan. Tadi kita sudah berdiskusi bersama melalui kunjung karya dan sudah ibu berikan reward. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, silakan dari masing-masing kelompok boleh atau mungkin dari semua kelompok 1 perwakilan untuk membacakan kesimpulannya. Silakan. Ayo angkat tangan siapa yang mau? Ya silakan. Dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam.
Iya, tepuk tangan dong. Mungkin ada yang menambahkan lagi, silakan kelompok ini. Kelompok 1, ayo. Ananda, nanti mau menambahkan silakan. Apanya ada ya? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kesimpulannya adalah fenomena Korea Wave sebenarnya tidak terlalu merugikan generasi Indonesia. Jika kita perhatikan, di Indonesia sudah banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia, yaitu Korea, Jepang, India, dan lainnya. Padahal budaya India lebih tidak mendidik dan tidak bermanfaat dibandingkan Jepang dan Korea. Terima kasih. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kesimpulannya, dari semua yang kalian jabarkan tadi itu udah bagus, nah, udah keren. Kalian tadi udah tunjuk karya, udah keren dengan hasil karya kalian, ya kan? Kemudian kalian udah buat kesimpulan, ya kan Anda? Kalian udah buat kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau menurut Ibu setelah Ibu gabungkan kalimatnya, intinya nah, kalian harus tetap menjaga kebudayaan kita. Ingat, ya. Walaupun tadi sudah ada namanya lembaga budaya, contoh yang kalian lihat tadi ada lembaga kayak Sanggar Tari, itu kan lembaga budaya ya, atau kayak macam paguyuban, atau kayak LSM seperti itu. Nah, walaupun ada lembaga budaya, tapi kita masyarakat Indonesia harus tetap menjunjung tinggi kebudayaan kita. Boleh kita fans, boleh kita suka dengan idola kalian, dengan idola-idola luar, tapi ingat, kita harus tahu kebudayaan kita. Kita kenalkan kebudayaan kita sama negara luar. Kalau bisa kebudayaan kita yang lebih terkenal daripada kebudayaan mereka. Seperti itu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kalian sendiri. Diri kalian sendiri dulu belajar bagaimana cara mengenal kebudayaan, bagaimana cara mengembangkan kebudayaan, memperkenalkan kebudayaan. Contoh kayak tadi Bu tanya, kalian pandai bahasa Jawa nggak pandai Bu? Nah, itu kan harus belajar. Ya, harus pandai kalian. Jadi bagaimana nanti kalau kalian udah besar, ya, kalau udah besar nanti kalian perkenalkan bahasa Jawa itu ke anak kalian. Pasti nanti turun-temurun itu para generasi kalian di bawah nanti nggak bakal pandai bahasa Jawa. Begitu juga dengan yang bahasa lain kayak Macan Karo, kayak Macan Batak Toba, Aceh, Padang, Nias, apalagi pokoknya macam-macam suku kita yang ada di Indonesia ini. Jadi harus bangga dengan kebudayaan kita. Jangan bangga dengan kebudayaan luar termasuk Korea. Boleh suka Korea, boleh suka kebudayaan Korea Wave, tapi ingat, junjunglah persatuan dan kesatuan dan kebudayaan kita. Dengan cara seperti itu, Indonesia bisa lebih maju lagi. Paham kalian? Ya, itu ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, ini dia. Tadi kalian sudah membuat kesimpulan pakai kalimat kalian sendiri, ya. Nanti kalian masukkan ke LKPD yang sudah kalian bagikan. Ini nggak usah dimasukkan ke link, tapi nanti saya share juga di grup ya, link ini ya. Karena di dalam LKPD ini nanti dia berupa e-book. Bagaimana hasil pertemuan kita hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah ya Naksu, kita sudah menyenangkan, udah seru-seruan ya, pakai namanya tadi sambung huruf atau sambung kata ya kan, SDG-nya, kemudian tadi pakai tunjuk marah, udah keren ya, bagus ya. Tepuk tangan tuh buat kita semua. Ada kuisnya itu berupa kuisis. Kalian kerjakan nanti di rumah. Paham? Ya? Oke. Jadi cukup sekian materi Ibu hari ini. Kira-kira ada pertanyaan sebelum Ibu menutupnya? Tidak ada? Ya. Sebelum kita pulang ada baiknya